Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student. How are you today? I hope you guys are doing fine and still have any power to learn English even just stay at home. Oke, apa kabar anak-anak Miss semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan masih semangat belajar bahasa Inggris ya. Oke, untuk minggu ini kita masuk materi baru, yaitu di lesson 2, extracurricular activities. Sub lesson yang kita pelajari yaitu using tag questions. So, before we move to another slide, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran kita hari ini ialah using tag question atau bisa disebut juga question tag. Ada yang pernah belajar question tag belum di rumah? Oke. Question tag adalah pertanyaan yang kita letakkan di akhir kalimat atau pola kalimat khusus dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta konfirmasi, persetujuan, atau penegasan. Nah, nih sudah Miss tuliskan contohnya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Kemarin malam itu kamu bukan? Kamu Reno kan? Nah, di dalam bahasa Indonesia, question tag dapat diartikan sebagai imbuhan di akhiran kan, bukan, ya, you. Nah, seperti itulah question tag dalam bahasa Inggris juga ada imbuhan seperti itu. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mempelajari tag question yang ada di buku. Oke, kalau di buku kalian itu dari halaman 10 sampai halaman 12 materi tag questionnya. Yang kedua, siswa mampu mengamati gambar kemudian bertanya jawab dengan temannya. Karena kalian belajar di rumah, jadi kalian bisa bertanya jawab dengan ayah atau ibu, or other with your brother or sisters. Oke. Nah, yang ketiga, siswa mampu melengkapi kalimat rumpang dengan memilih satu jawaban yang tepat. Di sana nanti ada contoh soalnya di buku kalian. Dan yang terakhir, siswa mampu menjawab pertanyaan tertulis dengan jawaban yes or no. Nah, itu ada di halaman 11 untuk contoh latihan writing pada sub lesson tag question. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita mentadaburi terjemahan surah Al-Hujurat ayat 6 yang berhubungan dengan materi kita ini. Miss bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Berkaitan dengan materi kita saat ini, yaitu question tag, yang dimana telah Miss jelaskan dari awal tadi, bahwa question tag itu berfungsi sebagai mengkonfirmasi. Jadi ketika kalian mendapatkan berita, kalian harus mengkonfirmasi dulu, kalian teliti dulu kebenaran berita itu, kalian harus meyakinkan kalau misalnya berita itu benar dan bermanfaat, kalian boleh men-share-nya atau memberitahu, menceritakannya kepada orang lain. Tapi kalau diri kalian sendiri masih belum yakin akan kebenaran berita itu, kalian masih ragu-ragu tentang suatu berita itu, lebih baik tidak usah disebarkan daripada nanti menjadi hoax atau berita palsu. Oke, anak-anak soleh-solehah, kita lanjut ya. Using tag questions. Yang pertama kalian harus mengetahui di dalam tag questions itu ada namanya subjek atau pelaku. Miss yakin kalian semua sudah mempelajari tentang subjek atau pelaku. Yang secara umum ada I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, kata ganti benda. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 1, we use negative tag question after positive statement. A positive answer is usually expect for a negative tag question. Jadi, tag question negatif
itu biasanya sebelumnya didahului oleh pernyataan yang positif. Sudah Miss jelaskan di tabel ini. Yang pertama, kalian lihat di tabel, you can play basketball. Can't you? Yes, I can. Negative question itu di tabel yang di tengah. Coba kalian lihat di statement positifnya atau positive statement, can yang di sana bermakna bisa. Kamu bisa bermain basket, kan? Nah, negative question can you itu berarti kan, meyakinkan lagi. Kalau dia positive statement, pernyataannya positif, jawabannya sudah pasti positif. Dan question tag-nya pasti negatif. Kita lihat contoh yang nomor 2. She can dance. Can she? Dia bisa menari, bukan? Ya, dia bisa. Oke. Selanjutnya, we use positive tag question after negative statement. A negative answer is usually expected for a positive tag question. Nah, kita menggunakan question tag yang positif setelah negative statement. Coba lihat contohnya yang di tabel. You can't play basketball. Can you? Kamu tidak bisa bermain basket, kan? Jawabannya, kalau negative statement, sudah pasti jawabannya pun negatif. No, I can't. Ya, saya tidak bisa. Saya tidak bisa bermain basket. She can't dance. Can she? Dia tidak bisa menari, kan? Ya, dia tidak bisa menari. Oke, perhatikan kotak yang di nomor 1. Kalau dia positive statement, question tag-nya selalu negatif. Kalau dia di nomor 2, kalau dia di negative statement atau pernyataannya negatif, question tag-nya selalu positif. Oke, conclusion, kesimpulan. 1. Jika pernyataannya positif atau positive statement, maka akan diikuti oleh question tag yang negatif. Contohnya seperti ini. They can dance. Can't they? They can dance itu pernyataan positif. Mereka bisa menari. Can't they? Positif. Negatif tag questionnya can't they? Oke, nomor 2. Jika pernyataannya negatif atau negative statements, maka akan diikuti oleh question tag yang positif. Contohnya, we can't eat noodle. Can we? We can't eat noodle adalah negative statements. Question tag-nya can we itu dalam bentuk positif. Yang terakhir, subjek atau pelaku pada tag question harus disamakan dengan kalimat pernyataan sebelumnya. Ketika dia memakai pelaku yang we, maka question tag-nya juga harus we. Ketika dia memakai they, maka untuk question tag terakhirnya harus memakai they. Pengecualian untuk yang you, tapi itu buat di jawaban. You tetap you juga. Oke. Thank you for your attention. Sekian video pembelajaran hari ini. I hope you guys still speaking English at home to increase your speaking skill. Okay, thank you my student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.